BK3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, NIM 2130108035. Perkenalkan, nama saya Adila Silani Putri, NIM 2130108001. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan anak usia dini manajemen pendidikan sekolah dasar dan manajemen pendidikan sekolah menengah. Saatnya kita Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan di PAUD atau TK. Makna dari manajemen pendidikan TK sebagai suatu usaha mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan pendidik dan lingkungannya secara terencana, teratur, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan di taman kanak-kanak dan PAUD. Tujuan manajemen pendidikan TK adalah bagaimana sebuah lembaga TK berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, tetapi dengan hasil yang optimal, dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dan mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga dapat tercapai. Selanjutnya ada 5 konsep manajemen pendidikan di PAUD atau TK, yaitu yang pertama, manajemen input akan dibahas tentang manajemen. Yang kedua, kurikulum TK, manajemen pendidik, manajemen anak didik, dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, manajemen proses menelaah, proses penyelenggaraan berdasarkan acuan konsep atau model yang dipakai serta dari acuan manajemen waktu yang dipakai. Yang kelima, manajemen hasil akan membahas tentang pengelolaan hasil pendidikan TK berupa data dan pengelaporan dari perkembangan anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen pendidikan TK atau PAUD. Yang pertama, komitmen. Manajemen penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada komitmen pendidik atau guru, orang tua, dan penyelenggaraan tujuan pendidikan lembaga yang bermuara pada optimalisasi tumbuh kembang anak dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, profesionalitas. Pengelolaan lembaga pendidikan TK atau PAUD yang profesional didasarkan pada kesesuaian antara landasan konseptual penyelenggaraan dengan praktik penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak. Yang ketiga, koordinasi. Proses manajerial penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada adanya koordinasi yang baik dan jelas antara guru sebagai pelaksana langsung yang berhadapan dengan orang tua dan anak, kepala sekolah sebagai pembina dan pengawas, serta yayasan sebagai lembaga yang menaungi. Yang terakhir yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik harus dimulai pada pemahaman secara utuh tentang seluruh komponen penyelenggaraan lembaga TK atau PAUD, menyamakan persepsi tentang arah dan proses penyelenggaraan lembaga TK atau PAUD, serta proses monitoring dan evaluasi terhadap proses dan keberhasilan penyelenggaraan lembaga TK atau PAUD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan di SD. Manajemen pendidikan dasar yang efektif dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang berperan penting dalam proses pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang menggunakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien. Kepala sekolah dan guru berusaha memanajemen sekolah dengan sangat baik dengan menggunakan semua fasilitas yang ada. Konsep manajemen pendidikan. Dalam pengembangan di sekolah dasar,
melakukan konsep untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pengembangan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dasar diantaranya yaitu organisasi yang dikembangkan untuk memanajemen sekolah dengan baik berupa koperasi, berkelola dengan bidang O2SN, semua memang sudah diatur dan setiap tahun memang dilaksanakan. Manajemen yang diperankan oleh guru-guru SD yang pertama bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru lain untuk mengembangkan sekolah dan lainnya. Dan yang kedua, menghadiri rapat terutama yang membahas tentang kurikulum, administrasi, dan lainnya. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai kepala sekolah, guru, maupun staf serta peserta didik. Baiklah, kami akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen pendidikan menengah. Manajemen sekolah menengah pertama adalah proses memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang memuaskan tujuan organisasi pada organisasi pendidikan. Manajemen sekolah menengah pertama seperti manajemen kurikulum yang penting dalam lembaga pendidikan, manajemen kesiswaan demi membentuk siswa sesuai pencapaian sebuah lembaga pendidikan itu sendiri, dan dukungan pada manajemen lainnya yang saling berhubungan seperti manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen personalia atau anggota, dan penyesuaian hubungan sekolah dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya adalah model manajemen SMA perlu direncanakan dengan baik, yaitu rancangan model didasarkan pada 5 prinsip. Yang pertama, peningkatan kualitas sekolah menengah atas melingkupi semua aspek. Yang kedua, penerapan manajemen modern. Dan yang ketiga, penerapan balance sheet scorecard. Dan yang keempat, penerapan tata kelola yang baik atau good corporate governance. Dan yang kelima, implementasi ICT dalam proses pembelajaran di institusi.